Sebelum menonton video kami, pastikan Anda telah mensubscribe channel YouTube kami dengan cara menekan tombol subscribe berwarna merah yang ada di kanal YouTube kami, dan juga jangan lupa untuk memberikan like, komen di channel YouTube kami, dan juga share video-video kami di sosial media kalian. Terima kasih. Oke, kembali lagi di Ngondom eksklusif di tenda. Kali ini kita bersama dengan 3 narasumber terpercaya dan terhandal sejagat raya Antero Namex. Tidak juga sejagat raya dong. Di sebelah kiri saya ada Rangga Nagara. For the WBC Championship, we good here. Dari Konoha. Dari Konoha Gakures, Kalung Tsunade. Kalung Tsunade. Di sisi tengah saya ada Memo, Finding Memo yang sampai sekarang tidak bertemu dengan ayahnya. Saya lagi jaga toko ya. Oke, dan sini ada Andrian Jelo Ramadan dengan rekor 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Oke, jadi kita edisi malam kali ini kita akan membahas tentang hal-hal mistis yang kita temui sepanjang perjalanan. Ngorem ya, ngobrol soal yang serem-serem. Oke, jadi selanjutnya akan kuserahkan kepada kalian selaku narasumber. Silakan dimulai. 3, 2, 1. Close the door. Bermula dari perjalanan kita dari rumah sampai ke sini, yaitu memakan waktu sekitar 2 jam karena ada kendala dari teman kita, yaitu bannya ada kerusakan ya. Yang mana temanmu? Ini Oh, memang dasar bercanda Memo ya. Nah, nanti di sektor tuh. Jadi pas dalam perjalanan, ibaratnya sudah 90% mau sampai ke lokasi, kita kan melewati hutan-hutan. Ya. Dan kita itu aturan saat jalan itu kalau misalnya ada masalah apapun langsung main klakson. Jadi kita konvoi kita itu biar peka untuk membantu siapa yang mengklakson itu. Tapi ketika saat mau masuk ke kota Sambonya, ke tempat Sambonyanya di keramaiannya, ada suara klakson yang kita tidak tahu di mana sumbernya. Jadi Kembali lagi di Scary Story. gimana menurut kalian? Sumbernya dari belakang. Iya, sumbernya dari belakang. Cuma nggak ada orang ya kan di situ. Kan tadi di pertama pas kita jalan kan aku sama Sapri di depan lah ya, pemimpinnya. Itu pas jalan tuh kalau kami sih ngeliatnya itu karena memang dari ada seberang jalan itu ada motor. Tadi aku sempat ngodein seberang mobil. Bang mobil tuh ada motor, ngodein mobil itu biar matiin lampu panjangnya. Biar kita nggak silau. Lagi aku udah kasih kode gini. Loh, tapi yang kita berhenti itu setelah berapa menit kamu lihat kendaraan itu? Nah mungkin setelah dia lewat baru dia klakson, ngelek kepalanya. Tapi yang ku tangkap ya, itu memang suaranya itu sumbernya kayak dari Denny. Pas dari belakang kita, pas dari belakangku kan aku kedua dari belakang kan. Berarti Denny terakhir, aku yang keduanya. Ya suaranya itu kayak sumbernya dari Denny, cuma Denny sendiri pun nggak tahu. Ayo terus. Weh, Rangga memang anjing. Jadi ya begitu. Please lah, jangan bikin capek editor kerja nah. Banyak tuh anjing-anjing sensor nanti. Oke, jadi itu kenapa kamu Jelo dengar suaranya dari belakang Denny kan? Sebenarnya itu memang Denny. Cuma karena kepalanya bau minyak tawon. Nah, ini serius ya. Ini kejadian yang ku alamin ya. Itu kan menurut Anda Denny tadi ya? Enggak. Serius. Loh, iya dong. Ini indah, sungai firasat aja gitu. Nah, ketika pas masuk, ya kan masuk ketika Denny bilang jalan terus kan. Ingat nggak? Jalan terus. Nah, aku langsung ada firasat itu. Ya adalah di hadis itu kan, kenapa kita tidak boleh terlalu menghebatkan setan karena dia nanti merasa kuat kan, ada kekuatannya. Saat Denny bilang kayak gitu, aku merasa kayak ya Denny itu lagi melakukan itu, kayak teman-teman gitu tuh lagi melakukan itu. Jadi kayak misalnya dia tuh kayak
mengganggu kita itu like apa ya? Seperti tidak kayak biasanya gitu. Merasa kayak ada tekanan-tekanan gitu sih, cuma karena langsung istirahat jadi ya tidak terlalu lama gangguannya. Itu kalau dari Memo sendiri menurutmu dari mana? Ya pertama aku kan denger. Iya. Makanya langsung kalian ku suruh stop tuh. Kukira ada yang kenapa-kenapa ya kan? Iya betul. Nah terus setelah dikonfirmasi, setelah diomongin nih, sekalinya nggak ada yang klakson katanya. Mungkin sebenarnya ada dari kawan-kawan, cuma nggak mau ngaku aja. Ya mungkin gitu sih. Tapi ada klakson kedua. Aku nggak denger sih klakson. Nah itu mungkin aku aja denger ya. Assalamualaikum tangga. Sini Rul, ngobrol Rul. Buat konten Rul. Parul. Buat konten serius. Sempit. Ini masuk lagi datang. Ngapain Cuk? Kita buat konten. Kira kamu terakhir rangga anjing lagi. Tapi ini serius ya, pas masuk kota Sambojanya ya. Jadi gini, kalau aku ya, kalau secara logika kita di luar dari dunia lain ya, logika. Tadi sempat itu tasnya Jelo itu sempat tekanlah sama klakson. Nah, bisa jadi di antara kita tadi ini atau Jelo sendiri itu tasnya tersenggol pas dia lagi belok atau dia lagi mau ngapain gerak gitu. Jadi tidak sadar gitu. Tidak sadar. Bukan klakson Lexi yang Iya, mungkin maksudnya kan kalau kamu dengar sih mungkin Denny kan ada juga bebarengan di Iya, depannya. aku malah berpikir bisa jadi Denny. itu karena itu tas itu dekat dengan klakson secara logikanya. Itu dia nempel, tak terbunyi Denny karena ngerasa nggak pencet jadi udah. Tapi walaupun ya kita anggap itu dari teman-teman kita ya klaksonnya, tapi ketika kejadian itu setelah berlangsungnya itu ya sebelum aku istirahat aja ya merasa kayak tekanan gitu sih. Ya mungkin mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali pergi jauh malam-malam kali atau gimana menggunakan motor kan, yang mungkin jadi belum terbiasa, makanya kan kita tetap selalu hati-hati ya. Kalau ada begitu jangan diomongin, dilanjutin aja. Aku sih tadi ada juga kalau aku ya, kalau lanjut aku dulu kan, aku ada daerah deket daerah Samboja atau daerah Kuala tadi Pria kalau nggak salah, Kuala kalau nggak salah, itu tuh ada cium bau aneh. Sama. Nah itu aku pasti ayam kan. Makanya aku mau negur Sapri, kalau itu Sapri ngomong, aku lepak palanya. Jangan ngomong. Aku tahu kalau ayam itu karena di kanan kiri orang-orang itu ternak ayam loh. Iya, bau ini. Serius. Bangke. Ini aku nyiumnya ya pas agak ke hutan dikit, tikungan. Ya. Bau busuk lah. Ya. Cuma sementara aja sih. Sementara aja. Minumnya bau ayam. Nah, pokoknya itu di bau situ. ayam karena orang ternak ayam. Di situ aku mau ngomong, cuma kan aku tahu karena kalau itu ditegur takutnya nanti soalnya Sadam kenapa juga sama lain. soalnya Sadam juga sudah tahu. Nah makanya aku kalau Sapri tadi tuh ngomong mungkin bilang jangan ditegur nanti banyak palanya, jangan ditegur. Aku tadi juga nyium bau cuy sebenarnya. Iya, makanya tetap. Tapi setelah aku sedikit ternyata bau itu datangnya cu. Ini rambut jagung. Apa Aku tadi nyium bau kalau boleh jujur. Udah lama setelah Rangga cium bau kan. Nah, Memang kalau kan Rangga anjing. Terus. nah karena aku nyium bau juga tuh. Sesaat setelah Rangga cium bau, setelah aku selidiki ternyata mulutku dekat hidung dong jadi bau. Bau sekali. Ayo lanjut. Ayo lanjut dong. Nggak, tapi serius sih kalau misalnya kita nyium bau itu memang harus tegur. Aku gini mikirnya loh, karena kan ya pengalamanku kayak jalan jauh segala macam. Kalau kita nyium itu jangan ditegur, takutnya kalau pas kita negur itu nanti ada apa-apa sama bukan kita tapi teman-teman yang lain kayak jatuh. Contoh ya, aku pernah negur gitu tuh, jatuh aku. Makanya aku Kamu percaya nggak? Ya mungkin dulu percaya, tapi kalau sekarang ya mungkin sudah terbawa. Ya udah aku cium gitu ya tinggal aja. Karena kalau menurutku ya, aku sih sering merasakan apapun yang ada kayak misalnya suara atau segala macam, ya itu kita memang kodratnya itu harus menegur. Ibaratnya kita harus menyuruh mereka diam, karena manusia itu kan sebagai khalifah di bumi, dan sebagai kalau misalnya ada kita di suatu gua, pasti setan-setan di gua itu pasti kabur, karena dengan ucapan kita itu bisa membunuh mereka. Ini pelajaran dari Atau sebenarnya yang pencet klakson tuh setan gitu nah, jangan-jangan kan
Yang tadi kita di mana Samboja tuh kan? Atau jangan-jangan sebenarnya tuh tipu daya setan? Bagaimana menurut kalian? Bisa sih, karena untuk mengganggu konsentrasi kita di jalan mungkin, ya kan? Karena kan mungkin atau untuk menguji keimanan kita. Tapi kalau curiga memang masyarakat sana itu memang mengistimewakan setan itu, jadi setan itu kuat gitu loh. Mungkin bisa jadi. mungkin kalau kawa ya, karena kan yang kita di awal aku bilangnya kan apa? Ada sebagian teman-teman yang belum pernah jalan jauh malam-malam kan. Nah mungkin dengan di dalam dirinya tuh pas ngelewatin kayak gitu itu jadinya kayak sudah takut, ya kan semakin kuat. Nah bisa jadi karena dia seperti itu makanya diganggu. Iya. Karena dengan itu kan jadi ini dia lagi takut nih, lagi tegang. Betul. Kalau saya udah lihat dia yang tadi pas di motor ya, kalau aku lihat itu yang agak tegang ya, kayak Raka. Kalau aku lihat Raka. Nah, memang. Terus Ayah itu tegang lihat. Oh iya tadi. Terus itu aja sih kalau tegang. Kalau aku lihat ya. Nah, kalau memang pengalaman kita kan memang Raka kan kayak gitu agak lemah dia. Ya makanya perjalanan di Bontang. Makanya tadi pas di perjalanan itu aku selalu baik belakang kan, karena bilang Pri pelan sedang lah Pri, tahan dulu Pri segini Pri. Karena Sadam posisinya kan Sadam, baru kamu kan sama Ayah. Nah baru di belakangmu itu si Juni sama Raka itu agak jauh gitu jaraknya. Yang takut. Aku makanya aku bilang agak di pelan. Dan sebenarnya kalau untuk gangguan-gangguan kayak gitu sih, untuk kami yang agak sering ngetrip juga, yang nggak cuma ngetrip kali ini aja, ngetrip sebelumnya juga digangguin ya lo ya. Enggak pernah merasa. Masa enggak sih? Baru ini sih. Karena menurutku pas naik motor mungkin karena beda yang mengendara, beda juga yang digangguin ya. Karena kan kalau satu mobil kan pasti setan itu nggak mungkin per orang kan diganggu, pasti satu mobil kan. Mungkin karena satu pengendara ada yang lemah, ibaratnya ya diganggu. Sama senang nih. Iya, digangguin baru semuanya dengar gitu. Mungkin itu jadi tadi kalau aku sih ingat itu. Pokoknya semenjak abis kejadian yang kita yang kamu tadi itu tahan sama Bang, di situ mulai ada ketegangan. Kalau aku ngeliat ya, pertama itu fine aja, mungkin sudah agak sedikit stres ya teman-teman. Aku ngeliat ya agak sedikit ya kayak stres lah pas ganti bannya Memo rumah satu sudah agak stres itu. Aku lihat sama yang pas nungguin aku sama Sapri. Iya ada juga ini cerita kan pas ganti ban ya. Pas ganti ban kan aku kan lagi ada di seberang jalan kan. Ya di sebelah kiri itu memang ada bangunan kosong lah ibaratnya. Setiap aku ngeliat itu kayak misalnya mau istiaza terus gitu loh. Kira satu kayak misalnya ya kayak bangunan kosong dia di pinggir jalan. Dan itu lahannya luas. Ya kayak gitulah, kita kan bukan hidup sendiri di dunia ini kan. Ya mungkin ya kalau itulah mungkin ya sedikit ya resiko, terus juga ya kayak cobaan kita kalau pergi jauh kalau lagi malam itu. Berdoa. Mungkin bukan cuma ngetrip aja, mungkin kayak perjalanan contoh kayak Balikpapan sama Dinda. Mungkin teman-teman ada yang sering diganggu di daerah Bukit Suharto atau pas di daerah. Nah itu Bukit Suharto tuh kemarin tuh. Oh iya betul. Itu ini ada beberapa cerita temanku juga sih. Ini ada pengalaman dari yang kameramen ini, coba ceritakan. Bu iya cu, aku dulu kan kita tahun 2018 masalah kan. Aku sama temanku tuh, pulang dua kan temanku. Nah, satu momen itu kan pergi bucin kan kita udah. Nah, sekalinya pas udah aku masuk di Bukit Suharto kan, tahu lah tiba-tiba pokoknya rubuh tuh, pas aku melewat itu. Wih gila sih, tambahannya kan Bukit Suharto gelap. Mari pas aku lewat kan harapannya rubuh, wih gila sih. Udah lewat sedikit baru rubuh, gitu lah. Suharto itu banyak menelan korban, salah satunya itu teman angkatan kami ya, Oci. Almarhum Oci. Ya kalau dipikir secara positifnya mungkin dia kurang hati-hati dan mengendarainya terlalu terburu-buru mungkin karena katanya dia itu berangkat pada malam hari ya. Betul. tuh, itulah pentingnya kita berpergian di sore hari atau di pagi hari lah. Kalau berpergian jauh tapi jangan lupa tetap percuma walaupun dia berangkat di pagi hari, siang hari kalau sudah umur. Iya. Kalau sudah takdir ya kan. Ya, Terus juga kalau pengalaman sendiri ya. Ini sih waktu aku ke Banjar. ya betul. Aku ke Banjar itu Pengalaman perginya itu aku jam 10 malam lah dari Penajam. Ya mungkin kayak orang tak kabur. Karena juga di posisiku itu kemarin kurang lagi stres lah. Dan lagi rame ya. Apanya? Maksudnya kamu rame jadi kamu Ya itu rame. Nah itu dan juga kan istilahnya aku baru pertama waktu dulu tuh
ke Banjar naik motor, biasanya naik mobil udah bis. Situ tuh di daerah Penajam, mungkin ya kayak nggak sopan atau gimana ucapan kadang kayak ngomong kasar. Sebenarnya lubang itu di tengah, posisinya tengah jalan agak sedikit kanan, cuma posisi laju dengan pikiran yang buyar. Itu kayak istilahnya kayak ada yang kayak nyuruh untuk tabrak lubang itu gitu. ya bukan nyuruh sih, kayak terarah ke situ gitu loh. Kayak istilahnya kan lagi kosong nih, teman di belakang memang gonceng cuma sudah diam kan, istilahnya sepanjang 12 jam perjalanan istilahnya anggapnya 5 jam lah, sudah capek kan, mau ngomong apa lagi bahas. Jadi kesimpulannya, kalian bertiga percaya enggak kalau hal-hal mistis itu ada? Percaya, pasti percaya. Bukan hal mistis sebenarnya, yang goib, yang dunia goib. lain goib yang lah. gaib itu kan ada memang, kita harus mempercayai itu kan. Mistis itu ada karena terus di zaman Rasulullah pun Rasulullah itu pernah dikenakan ilmu hitam. Iya, betul. Pasti Nah, ada. kalau dari pengalamanku kan pernah juga waktu itu. Ini perjalanan ke Banjar juga nih, ya kan? Naik mobil rame-rame. Ini pas perjalanan pulang kalau nggak salah. Ya pulang, perjalanan pulang. Nah, pas kita sudah sampai di Gunung Rambutan, kalau nggak salah, Gunung Rambutan. Gunung Rambutan. Nah, di situ sudah rasanya nih bapak-bapak pakai baju batik, pakai sarung, bawa lampu lentera, tau nggak sih? Tahu. Ya, lampu apa? Ya. Zaman dulu. Nah, dan setelah dia cerita gitu, ku searching dong di internet, dan ternyata bener di jalan itu kalau kamu nemuin yang seperti lihat temanku tadi, bapak-bapak bawa lentera itu harus memang diklakson 3 kali supaya nggak terjadi apa-apa. Itu mitosnya dia penunggunya atau Penunggunya. Jadi gini loh, dia itu misalkan aman. Jadi dia itu misalkan kamu ngelihat aja bapak-bapak bawa lentera pakai baju batik bersarung, klakson aja. Nah itu maksudnya itu penunggu dalam artian manusianya. Ya itu kayak Atau di gaibnya. daerah Jawa gitu loh. Kalau misalnya Ya, tahu kayak mungkin daerah sih. Jogja ya, aku nggak tahu di daerah mana gitu. Teman gue bilang katanya kalau misalnya ada ketemu kayak perempuan pakai batik atau baju gimana gitu, itu lebih baik putar balik. Bukan putar balik, maksudnya itu memang jalannya ke arah situ. Cuma kan kebanyakan dari kita kan takut ya. Aku sudah temen dia sini. Oke. Ya itu aja lah pengalaman kami ya, kita share untuk yang belum tahu lah ya kan. Daerah Balikpapan ini kayak apa, asal mistisnya. Kita ini sebenarnya masih mau cerita lagi sampai 1 jam ini. Sebetulnya masih ada pengalaman di rumah. Iya, tapi karena ini tembias, kameramennya kasihan ya kan. Dan tenda Tidak mendukung lagi sudah ya kan. Tenda tidak mendukung. Ya, demi keberlangsungan hidup kita, jadi kita akhiri dulu video malam ini. Kita saja kita menggarap. Assalamualaikum Nanti kita akan sambung di ngondom-ngondom part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, comment, share, dan pastinya subscribe akun channel kita, akun YouTube Jelos Home. Ya, terima kasih banyak guys. Bye bye, mantap.